Assalamualaikum teman-teman semua. Masih di hari yang fitri. Mohon maaf lahir batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Di postingan terakhir itu banyak yang bertanya mengenai fungsi kerja mesin RO. Di atas. Udah. Mesin RO dan mesin ini kita akan kupas habis untuk proses itu semua, dari mulai TDS-nya, TDS awal dari keran, terus TDS setelah diproses mesin RO, terus nanti kita akan buka mesin ini, kita akan lihat sistem kerja mesin ini, karena banyak pertanyaan-pertanyaan, kita akan coba kupas tuntas di sini. Oke. Untuk alat ukur TDS ini nih, dia akan mengukur tingkat mineral air. Kalau untuk yang normal, yang bisa dikonsumsi itu di bawah 50 TDS. Itu bisa kita browsing di Google. Kita akan coba satu persatu kita ulas. Oke, ini air baku di kebetulan di tempat tinggal saya. Kita akan coba ukur TDS-nya. Posisi mesin 0. Ketika kita ukur ada di 192 TDS. 192 TDS. Oke. Oke, setelah proses kita masukin ke proses mesin RO, kita akan coba ambil nilai TDS setelah diproses. Masih 0 ya. Dia ada di 17 TDS-nya. Nah, untuk 17 TDS ini kita akan coba lihat proses dari mesin es kristal itu sendiri. Kita akan nyalakan ini. Dia langsung jalan, dan ini proses minta air. Kita coba, sebelum kita buka kita lihat dulu, karena ini masih proses bilas. Ini kita tambah ke 2. Oke. Ini masih proses bilas. Kita lihat proses kerjanya. Ini setelah kita buka baut di sini ya. Setelah kita buka baut di sini, ini tinggal dorong ke atas. Oke. Nanti kita sambil lihat proses kerjanya. Untuk mesin RO 500 GPD, untuk daya dorongnya seperti ini. Jadi dia nggak bisa dibikin 2 untuk mesin 500 GPD, mesin RO 500 GPD, dia nggak bisa dibuat untuk 2 mesin karena tendangannya cukup kecil. Oke, sambil kita lihat sampai dengan penuhnya, dia akan berhenti di sini. Oke, air akan menyentuh pelampung. Menyentuh pelampung. Oke, pelampungnya kita bisa lihat. Nah, ini sistem kerjanya, dia akan bersirkulasi. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini, dia masih bilas. Biasanya memang untuk awal itu 2 kali bilas, dan dia akan terkuras lagi
untuk bilasannya. Oke, proses pembilasan dia akan terkuras, air akan dibuang di sini. Air akan dibuang di sini. Kebetulan punya kita instalasi dekat kamar mandi, itu akan terbuang. Ini kembali dia akan minta proses airnya, tapi ini bukan bilas. Dia udah bukan bilas, tapi dia sudah memproduksi, hanya dia akan menurunkan suhu ini sambil mesin ini bekerja. Oke, ini kita sambil isi penuh bak ini penuh lagi, nanti dia akan tersirkulasi lagi di sini. Hanya ini sudah proses pembekuan nantinya, bukan lagi proses bilas. Oke, perbedaan yang dengan yang tadi. Pada saat proses bilas tidak ada suara kompresor, tetapi ini sudah ada suara kompresor, sehingga proses dari proses pembekuan itu sendiri sedang berjalan. Nah, kebetulan tadi kita bicara kembali ke sini. Ini dia akan berubah nanti di angka 14. Di angka 14. Karena apa? Standar mesin ini adalah 12. Hanya saya tambahkan 2. Saya tambahkan 2 jadi 14 sebelum dia defrost. Kita akan ulas sampai tuntas proses ini. Jangan belum danu kan? Udah. Pada proses ini mesin RO dia mati. Nah, di sini letak keunggulannya kalau Bapak menggunakan mesin RO sekalian ini Bapak bisa juga menampung mesin RO itu sendiri untuk bisa dikomersialkan gitu. Nah, seperti inilah. Karena mesin es ini tidak minta air, sehingga kita manfaatin jeda dari proses es itu sendiri untuk bisa kita tampung air RO-nya ke dalam tabung tabung galon. Ini bisa kita jual, Pak. Oke, sekarang sedang proses pembekuan tadi di angka 14 menit, 13 menit. Kita lihat cara kerjanya ya, Pak. Dia mulai proses pendinginan. Nanti kita sambil lihat di 14 menit, 13 menit, 12 menit, 11 menit sampai dengan proses ini menjadi es. Oke, waktu proses 9 menit waktu proses. Untuk air galonnya terisi setinggi ini atau setengahnya. Jadi kalau kita optimalin 2 mesin ini, bismillah kita dapat 2 kans untuk jadi uang. Posisi di 5 menit sebelum cetak, posisi air galon sudah hampir 3/4. Oke, di posisi 3 menit sebelum defrost, kita lihat hasil dari es batu itu sendiri ya, prosesnya ya. Dia sudah mulai agak full munduran juga. Sebelum proses defrost, kita akan lihat di posisi 1 menit. Untuk posisi 1 menit nanti, untuk posisi 1 menit ini nanti,
ini harus langsung dimatiin. Keran yang ke ini harus langsung dimatiin, karena jangan sampai posisi ini tekor. Dia akan, kalau tekor dia akan apa ya, akan melakukan bilas kembali, dan jadi akan buang waktu lagi dari proses itu sendiri. Ini setelah masuk 1 menit ini harus dimatiin. Ini masih 2 menit, nggak ada masalah. Oke. 1 menit ini kita harus matiin ini biar air ini fokus ke dia mati. Dia untuk mesin aeronya mati, dia akan fokus nanti ke mesin ini untuk suplai. Kita lihat untuk defrostnya. Air sudah mulai habis sirkulasi tadi. Posisi di 1 menit seperti ini. Nah, ini posisi akan defrost. Dia otomatis ngisi lagi untuk RO nya. Nah, kalau ini kita matiin yang tadi di belakang untuk pengisian di ini apa, di galon RO, dia tendangannya tetap sama. Tapi kalau itu kita bagi 2, dia tendangannya kecil. Ini kita akan proses select jatuhnya. Oke, sudah mulai pengen proses jatuh. Oke, ini seperti biasa proses jatuhnya, dan dia lagi deh atas aja dulu. Nah, dia akan minta air. Jangan buka untuk apa, keran di galon itu sendiri. Dia akan bilas sebentar, dia akan minta lagi. Kita buka di sini. Nah, dia tadi ya, proses tadi ya, dia minta air lagi. Jadi begitu penuh dia akan mati. Hanya dia akan minta air lagi nanti. Dia berproses lagi dan dia minta lagi. Jadi jangan menyalakan untuk apa, keran yang untuk ke galon. Setelah ini mati, baru kita nyalakan lagi keran yang ke galon. Kita tunggu sebentar. Mati. Dia sudah tidak minta air, maka RO ini juga mati. Nah, kita maksimalkan di sini. Kita buka kembali untuk isi air galon. Dia akan nyala lagi. Oke, demikian. Terima kasih untuk yang sudah booking. Bismillah, mudah-mudahan cepat mesin itu datang, jadi bisa langsung kita distribusikan kepada teman-teman yang sudah booking di mesin es krim HZB 350. Terima kasih sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan, dan kita sangat senang sekali untuk menjawab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.